Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah TV. Kali ini saya akan berbagi tentang perbedaan mencintai anak karena Allah dan mencintai anak semata-mata. Dengan judul Orang awam masuk penjara dunia karena anak, sedangkan orang ma'rifat memenjarakan anak dengan syariat. Sebelum saya menjelaskan tentang judul yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengucapkan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 2023. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dimampukan beribadah puasa lahir dan batin hingga akhir bulan Ramadan nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Orang awam masuk penjara dunia karena anak, sedangkan orang makrifat memenjarakan anak dengan syariat. Orang awam menurut ulama adalah orang yang tidak mumpuni dalam perangkat ijtihad dan keilmuannya untuk menggali hukum Al-Quran dan hadis, sedangkan orang makrifat adalah orang yang sudah mengenal Allah. Makrifat itu sendiri dibagi menjadi dua, makrifat umum dan makrifat khusus. Makrifat umum yaitu orang yang sudah mengenal Allah dengan sarana belajar ilmu Al-Quran dan hadis, sedangkan makrifat khusus adalah orang yang mengenal Allah bersama Allah itu sendiri. Kita ketahui ujian dunia sangat banyak menjerumuskan kita semua pada umumnya. Baik orang itu sudah dewasa, orang tua, apalagi anak muda. Yang kita bahas sekarang adalah tentang orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu orang yang awam di dalam memperlakukan anak pada umumnya menuruti hawa nafsunya. Artinya, mendidik anaknya tidak mendahulukan untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi karunia anak-anak kepada orang tuanya. Anak-anak adalah salah satu perhiasan dunia, yang mana hal itu banyak sekali melalaikan orang-orang awam di dalam mengingat Allah, di dalam beribadah kepada Allah, sehingga mereka terjerumus kepada keburukan dunia hingga akhirat gara-gara anak. Padahal di dunia ini kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memanjakan anak, bukan untuk membanggakan anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kebanyakan orang-orang yang mana yang sudah menjadi orang tua lupa akan tanggung jawab mereka, bahwa mereka adalah pemimpin bagi anak-anaknya yang nantinya akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka, kebanyakan orang awam yang tidak memahami peringatan Allah di dalam Al-Quran maupun anjuran Nabi Muhammad SAW di dalam hadis beliau, seringkali memakai karunia dari Allah itu sebagai sarana kelalaian, membanggakan fisiknya, entah itu karena kecantikan anaknya atau kegantengan anaknya, atau karena tingginya badannya, atau kemolekan badan anaknya, sehingga orang-orang awam lebih menyukai anak-anaknya itu membuka auratnya, mempertontonkan kemolekan keseksian anaknya di hadapan orang-orang agar dipuji anaknya sebagai anak yang seksi, anak yang cantik. Begitu juga orang tua yang awam yang memiliki anak laki-laki yang ganteng, berpostur tinggi, berbody six pack, sangat bangga kepada anaknya yang memamerkan badannya yang bagus, membuka bajunya, memperlihatkan dadanya. Sehingga anaknya juga lalai karena orang tuanya tidak pernah menegurnya. Seperti halnya sekarang yang lagi ramai diberitakan, ada anak orang kaya yang suka memakai barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, motor-motor gede. Sehingga perilakunya sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menyiksa anak orang lain hingga masuk rumah sakit. Bukan saja berita tentang yang sekarang ini marak dibicarakan, tetapi berita-berita media tahun-tahun yang terdahulu juga banyak. Orang tua yang masuk penjara karena anaknya. Anaknya minta segala macam barang-barang mewah, tetapi orang tuanya yang kebetulan tidak mampu membelikan apa yang diminta anak kesayangannya, sehingga orang tuanya menghalalkan segala macam cara. Entah itu menjual narkoba atau mencuri barang-barang orang lain. Sehingga orang tuanya masuk penjara gara-gara mencintai anaknya semata-mata. Melupakan syariat Allah, bagaimana harusnya dia berlaku kepada anak, menyadarkan kepada Allah bagaimana cara dia memimpin. Jadi melupakan peringatan Allah di dalam Al-Quran. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang mana ulama kita menafsirkan ayat tersebut bahwa harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia di akhirat kelak. Harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali, kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridhai Allah. Adapun amalan dan ucapan yang diridhai di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia. Dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia, karena perhiasan dunia itu fana. Sedangkan pahala amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Jadi, kalau ada orang tua yang awam perkara agama, banyakkan dari mereka terjerumus karena banyaknya harta atau sedikitnya harta, dan atas
anak-anaknya yang ingin dimanjakan, yang ingin diperlakukan spesial. Padahal hal seperti itu tidak dianjurkan oleh agama kita. Tidak dianjurkan untuk memperturutkan hawa nafsu kita di dalam segala hal. Begitu juga di dalam mendidik anak. Ada banyak orang kaya yang ditampilkan di media YouTube membeli sepatu yang mahal ratusan juta rupiah, bahkan dibuat prank mengerjai orang lain, seolah-olah duit yang banyak hanya untuk mereka saja, tanpa ada orang lain yang turut campur di dalam penggunaannya. Bayangkan, sepatu untuk alas kaki diizinkan sama orang tuanya untuk dibeli dengan harga 200 juta lebih. Padahal untuk kaki, hal itu bisa saja dipakai untuk membantu orang, melunasi hutang-hutang orang lain, membantu rumah-rumah saudara-saudara kita yang rusak. Hal itu lebih kekal di sisi Allah, karena pembelanjaannya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Berbeda lagi dengan hanya memperturutkan hawa nafsu karena ingin memakai sepatu branded, sepatu-sepatu bermerek mahal, yang tujuannya ingin menyenangkan hawa nafsu, yang tujuannya ingin mendapat pujian dari makhluk lain, manusia yang lain, agar dikatakan orang kaya, orang borjuis. Maka hal itu akan mencelakakan bukan hanya kepada anak nantinya, kepada orang tua juga akan dimintai pertanggungjawaban, karena hal itu adalah pemborosan. Dan pemborosan itu adalah sifat-sifat setan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi kalau misalkan orang awam itu memiliki banyak harta, ketika ada saudara-saudari mukmin yang lainnya yang menasihati agar tidak bersifat boros, agar tidak mengajarkan anak-anaknya juga bersifat boros, maka kebanyakan dari mereka mengatakan, ini harta-hartaku, aku yang kerja keras, aku yang berusaha, kenapa kamu yang ribut, ini anak-anakku. Kebanyakan mereka berkata begitu. Padahal nanti di akhirat hal itu akan dipertanyakan tentang semua yang dimilikinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, beliau bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya, untuk apakah ia habiskan? 2. Jasadnya, untuk apakah ia gunakan? 3. Ilmunya, apakah telah ia amalkan? 4. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan? Jadi kalau misalkan ada orang awam yang tidak memahami panduan agama di dalam menjalani kehidupan, maka akan terperosok kepada hawa nafsu yang menjerumuskan mereka di dunia dan di akhirat. Seolah-olah semua itu boleh dilakukan dengan harta miliknya, padahal
Harta mereka adalah titipan dari Allah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 56 yang tadi saya sampaikan, di mana Allah berfirman bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk menyombongkan kekayaan, bukan untuk berboros-boros dalam hal yang tidak berguna. Walaupun itu hasil usaha sendiri. Orang awam tidak memahami. Harta mereka sebenarnya bukan karena usaha mereka, melainkan karunia Allah di zaman yang azali. Allah sudah memberikan rizki mereka ketika mereka belum hidup di dunia ini. Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ketika manusia berusia 4 bulan di dalam janin kandungan. Dan menetapkan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau celakanya. Orang yang tidak ma'rifat atau orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal bagaimana dalam memahami syariat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, maka pastilah tersesat. Tapi mereka tidak menyadari karena kebodohan mereka. Di dalam hadis sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Allah juga berfirman tentang terkait hadis Nabi tersebut. Surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah di dalam Al-Quran, tidak mau mengkaji panduan hidup dengan benar, maka dia akan disempitkan kehidupannya dan mengalami banyak kesusahan. Kesusahan yang dimaksud bukan saja tentang penderitaan secara fisik, semisalkan miskin, tidak punya harta. Tidak selamanya seperti itu. Kesusahan bisa jadi terjadi di saat kaya, memiliki banyak harta tapi banyak masalah. Yang mana masalah tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin jauh. Bisa jadi dia stres karena kekayaannya. Seperti hanya istri saya pernah bermimpi seorang ternama yang mana tidak bisa saya sebutkan. Dia di dalam sudut pandang Allah itu terdapat berlumuran darah di mukanya. Sedangkan nenek dari istri saya itu wajahnya muda kembali dan cantik. Berbeda wajahnya ketika di dunia. Dan dikatakan di dalam mimpi tersebut bahwa seorang yang berlumuran darah itu mengatakan intinya dia itu stres karena duniawi. Padahal di dalam kehidupan nyata, saya lihat di media, beliau ini berlimpah hartanya, rupawan, dan banyak penggemarnya. Perlu diketahui oleh seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi di dalam Islam bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan
termasuk dari syariat Islam. Karena mimpi disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti halnya Anda bisa baca di surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf terdapat banyak ragam mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan raja di saat itu, dan juga dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ragam mimpi tersebut terkait dengan takdir yang akan terjadi. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang bulan, matahari, dan 11 bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang maknanya juga disebutkan di dalam surat Yusuf tersebut, yaitu tentang kedua orang tuanya dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terkait dengan mimpi takdir yang akan terjadi juga dialami oleh sang raja di saat itu. Mimpi sang raja di dalam surat Yusuf itu disebutkan bahwa mimpi tentang paceklik, musim kemarau yang panjang yang akan terjadi. Allah yang maha akhir, yang maha awal, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang menciptakan takdir semua makhluk, memberitakan, memberi petunjuk melalui mimpi kepada seorang raja, yang mana hal itu akhirnya terbantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mentakwilkan mimpi tersebut, sehingga pesan atau petunjuk yang disampaikan Allah melalui mimpi kepada sang raja bisa diketahui maknanya dengan benar, sehingga sang raja dan rakyat di saat itu sangat terbantu dengan penakwilan dari ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ilmu takwil mimpi tersebut difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Jadi ilmu takwil mimpi itu tidak diperoleh dengan belajar dari buku bacaan, melainkan langsung dari Allah. Sang raja di saat itu bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 gandum yang kering dan 7 gandum yang hijau. Begitu juga tentang mimpi disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 tentang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang mana perintah itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayahnya, yang hakikatnya peristiwa itu adalah untuk menyembelih atau menghapuskan kecintaan orang tua terhadap anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang lama tidak memiliki anak, akhirnya diberi karunia seorang anak yang saleh, yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang maha pencemburu menguji keimanan, keikhlasan, ma'rifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, yang akhirnya kita kenal dengan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha, yang mana penyembelihan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak memerintahkan untuk menyembelih dengan sebenar-benarnya terhadap makhluk Allah, melainkan menyembelih kecintaannya terhadap anak, yang tujuannya, yang hikmahnya agar kita ketahui tentang ayat itu adalah anjuran kepada orang tua untuk mendidik anak dengan mendahulukan syariat Allah. Itulah yang diridhoi Allah. Orang-orang yang makrifat kepada Allah
memenjarakan anak dengan syariat. Makna memenjarakan anak dengan syariat adalah mendisiplinkan anak dengan mengajarkan ilmu-ilmu syariat Allah, yaitu tentang hukum halal dan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak tidak akan tersesat di dalam menjalani kehidupan dan insya Allah akan banyak berguna bagi orang tuanya kelak. Karena orang-orang yang soleh akhirnya nanti dimampukan oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tuanya ketika wafat. Ketika hidup pun, anak yang soleh insya Allah akan banyak memberi manfaat kebaikan bagi kedua orang tuanya. Berbeda dengan orang yang awam. Jadi kalau misalkan kita ingkar atau tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Tidak saja di dalam keadaan miskin, juga bisa di dalam keadaan kaya. Karena urusan tentram, tenang, itu ada di dalam hati, bukan di luar fisik kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Maksud beliau adalah kaya bersama Allah yang Maha Kaya. Dengan mengingat Allah, kita menjadi tentram. Dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga orang-orang yang makrifat, orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah, akan selalu tentram di hatinya, walaupun diuji dengan anak-anak, walaupun diuji dengan harta, entah itu dengan ujian anak yang sakit maupun anak yang sehat. Diuji anak yang tidak cantik atau tidak ganteng, dan juga walaupun diuji dengan anak yang cantik maupun yang ganteng. Diuji dengan harta yang sedikit maupun diuji harta yang banyak. Orang-orang sudah makrifat tidak akan terpengaruh oleh semua hal itu. Mereka hanya terpengaruh dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena sarana-sarana yang Allah hadirkan kepada orang yang sudah makrifat kepada Allah bisa dipergunakan oleh mereka beribadah kepada Allah di dalam keadaan yang berlawanan. Berbeda dengan orang awam. Dua hal yang berbeda, dua hal yang bertolak belakang, sama-sama tidak bisa digunakan beribadah kepada Allah oleh orang awam. Di saat orang awam diberi harta yang banyak, kebanyakan mereka terjerumus kepada ujub, bangga atas diri mereka yang kaya, memamerkan harta mereka, merendahkan orang lain yang tidak kaya. Di saat mereka, orang awam, diuji dengan kemiskinan, mereka suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Padahal mereka sudah sholat, sudah sholawatan, sudah mengaji, kok miskin-miskin saja. Mereka ingin menjadi kaya, tidak bersyukur, padahal dia diberikan kesehatan mata dan seluruh anggota fisiknya sehingga bisa beribadah kepada Allah. Itulah bayaran dari Allah yang sesungguhnya, yang hakiki. Tapi mereka buta akan semua itu. Kebanyakan orang awam melihat kebaikan dari Allah dari segi materi. Selalu melihat ke atas dalam hal duniawi, tapi meremehkan dalam hal ketaatan. Sehingga
apa yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Wali Kutub banyak terjadi kepada orang awam. Yang mana beliau berkata, banyak orang yang diazab Allah Subhanahu wa taala karena keluh kesahnya. Kebanyakan orang yang tidak makrifat kepada Allah, orang yang awam, sering berkeluh kesah ketika sesuatu yang diinginkan nafsunya tidak diberikan oleh Allah. Mereka menuduh Allah tidak adil. Karena mereka hanya melihat dari sudut pandang mata lahiriahnya saja. Memandang dari segi bentuknya saja. Berbeda dengan orang yang makrifat kepada Allah. Mereka melihat kepada makna, bukan kepada bentuk. Ketika diberi kekayaan, orang makrifat waspada kepada bentuk kekayaan yang mereka miliki dengan makna bahwa tetap itu adalah ujian dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Ketika diberi kemiskinan, orang yang makrifat kepada Allah tetap bersyukur dan juga waspada. Bersyukur karena lebih banyak yang lebih miskin dari harta dunia yang mereka alami. Tetapi mereka bersyukur karena tetap ingat kepada Allah bahwa keadaan miskinnya mereka adalah pilihan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahwa tidaklah pantas seorang laki-laki dan perempuan yang mukmin atas adanya pilihannya lain, atas pilihan yang Allah pilihkan kepada diri mereka. Katanya Allah Maha Bijaksana, katanya Allah Maha Pengampun, katanya Allah Maha Kaya, katanya Allah Maha Mengetahui, katanya Allah Maha Pengasih. Kok manusia tidak menyukai atas apa yang Allah pilihkan kepada dirinya? Yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub, bahwa keadaan seseorang itu bisa diketahui jika diberi sesuatu karunia yang mereka minta, dia bersyukur. Tetapi jika diberikan musibah, mereka ingin segera lari dari musibah itu. Mereka menolak musibah itu. Mereka tidak menerima takdir dari Allah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar percaya kepada Allah yang maha memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi, untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, tidak semudah kita berkata-kata, melainkan akan diuji seperti apa keimanan yang sesungguhnya. Termasuk pendusta kah? Atau benar-benar beriman? Seperti hanya orang awam di dalam memperlakukan anak, mereka adalah pendusta. Kalau saja orang awam tersebut lebih memilih kekayaan dan anak-anak yang mereka cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Kalau saja mereka tidak mau mengindahkan peringatan Allah, tidak mau belajar tentang panduan hidup di dalam menjalani kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, maka mereka adalah pendusta. Maka hal itu yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke api neraka yang besar. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 10 sampai 12, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Orang kafir yaitu orang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Maka
sangatlah berbahaya bagi kita jika sampai seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berpaling dari pengajaran Allah, maka Allah akan membiarkan kita di dalam kesesatan bersama setan-setan sebagai teman karib kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kebanyakan mereka yang dibiarkan sesat oleh Allah bersama setan, itu karena kebanyakan dari mereka membangga-banggakan anak, membangga-banggakan kemewahan. Padahal anak dan harta adalah ujian bagi manusia. Seperti ayat-ayat tadi yang saya sampaikan. Dan juga kita perlu ketahui peringatan Allah atas bermegah-megahan di dalam surat At-Takasur yang terdiri dari 8 ayat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian, kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maka, agar kita terhindar dari hal yang disebutkan di dalam surah At-Takasur tadi, kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Toha ayat 123 dan 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Pada ayat 124 surat Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka kita harus benar-benar memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, yang berat siksaannya. Jangan sampai kita lalai karena anak. Jangan sampai kita lalai karena harta. Maka makrifat kepada Allah adalah salah satu sarana menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Agar kita dengan makrifat kepada Allah benar-benar memahami apa isi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita menjadi orang yang selalu dinaungi dengan keridhoannya, karena kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dan benar-benar ingin mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW dan dengan sunnahnya beliau. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil, agar kita selalu senantiasa diliputi oleh rahmatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saja dari saya pada hari
pertama bulan Ramadan di tahun 2023 ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.